Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Kang Rahmat di acara Dibakar, diskusi bareng Kang Rahmat. Teman-teman, kali ini Kang Rahmat sedang bertamu di kediaman Kang Alif. Ini adalah teman saya. Dia ini pertama kali ketemu sama saya di Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar. Dan orang pertama yang saya ketemu dan dia juga pertama kali kenal sama saya. Ternyata kita satu konsul. Konsul apa ya, Kang? Konsul Jawa Barat. Ya. Ini bajunya ya, Kang ya? Ya, ini sekarang ini saya lagi pakai baju kebanggaan saya, yaitu Konsulat Jawa Barat. Kenapa? Karena dulu saya pertama kali bertemu dengan seseorang yang sama-sama dari Jawa Barat. Yaitu siapa? Yaitu Kang Rahmat ini. Kang Rahmat. Baik teman-teman, kita terlebih dahulu untuk pengenalan dulu ya, mungkin biar akrab sama teman-teman. Boleh dong Kang, bisa disebutkan dong nama Akang, terus mungkin kelahiran juga, bisa jadi hobi juga gak masalah sih Kang. Sharing-sharing bolehlah sedikit di sini ya Kang. Boleh Kang, boleh. Ya siap. Baik teman-teman, para pemirsa yang ada di rumah, nama saya Muhammad Ali Prastia dan saya berasal dari kota kecil ya, Ciwidey. Mungkin kenapa saya bilang kota kecil, karena nggak semua orang tahu Ciwidey itu di mana gitu. Nah, lalu kelahiran Cimahi. Kenapa rumah di Ciwidey tapi kelahiran di Cimahi? Karena saya dulu rumahnya di Cimahi, Kang Rahmat. Oh iya. Jadi sebelum saya pindah ke Ciwidey itu saya tinggal dulu di Cimahi selama 12 tahun. 12 tahun ya Kang? Iya. Ya Allah. Baru saya pindah ke sini gitu. Nah, Cimahi tahun 2003 tahun 2002. Dan saya lahir di bulan Maret pada tanggal 15. Begitu Kang Rahmat. Oh. Nah, hobinya kayaknya apa ya? Saya sebenarnya nggak punya hobi Kang Rahmat. Waduh, kacau gitu. Kang. Harusnya ya punya dong. Tapi kayaknya ada deh satu kegiatan yang paling saya sukain gitu. Apaan tuh Kang? Kayaknya bertafakur deh Kang. Masya Allah, bertafakur. Ya gitu, karena daripada kita buang-buang waktu untuk hal-hal yang nggak perlu, lebih baik menurut saya kita duduk di depan sajadah, buka Al-Quran gitu ya. Kan Kang Rahmat betul nggak? Waduh, ya, ini soalnya, Masya Allah ya, Islami banget nih. Nah, soalnya Kang Rahmat ini yang mengajarkan dulu saya di pondok banyak hal yang memotivasi saya sehingga saya lebih dekat gitu sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah ya teman-teman. Baik teman-teman, mengenai dengan kehidupan di pondok, kita akan tanya-tanya nih sama Kang Alif ini. Dulu Kang Alif ini jadi muharik teman-teman. Muharik itu apa Kang? Muharik itu Qismu Tansyitil Lughah. Aduh, lupa saya. Apa? Qismu Tansyitil Lughah. Ya, pokoknya pergerakan bahasa ya diantaranya bahasa Arab dan bahasa Inggris. Boleh dong Kang, pengalaman Akang ketika ngejabat di Muharikul Lughah itu bagaimana sih? Sedikit buat teman-teman juga mungkin ya, di sini mungkin ada wali santri ataupun ada santrinya yang bisa nonton. Boleh dong sedikit biar memotivasi supaya nanti yang naik ke kelas 3 intensif atau ke kelas 4 itu gak pada keluar Kang. Karena kebanyakan orang itu keluar ketika di kelas 3 atau di kelas 1 intensif mau naik ke kelas 3 in. Nah, supaya mereka lebih semangat dan lebih tertarik masuk ke muharik ini. Bagaimana sih Kang? Pengalaman Akang aja dulu gimana? Oke. Kita cerita dari awal masuk pondok aja gitu ya. Gimana ya? Boleh. Ya. Nah, jadi dulu ya teman-teman pemirsa, saya itu memang sebelumnya udah punya basic pesantren gitu. Cuman ya karena saya masih tahap amatiran lah gitu ya, amatir gitu. Jadi ilmu yang saya dapat dulu ya masih sedikit gitu. Bahkan saya dulu belajar Nausoro pun masih dieja-eja gitu. Intinya masih belum terlalu lancar gitu. Nah,
setelah saya masuk ke Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar, di situ kebahasaan di pondoknya itu sangat ketat dan lama-kelamaan saya juga tertarik nih. Oh, keren nih si kakak-kakak ini Al-Ah. Jadi kita dulu di sana nyebutnya Al-Ah ya, Kang Rahmat. Iya, Ya. iya. Jadi Al-Ah itu kayak sebutan kakak atau Kang atau gimana gitu ya. Nah, Al-Ah-Al-ahnya di sana itu keren-keren gitu. Misalkan kalau kakak-kakaknya ini nyuruh kita untuk cepet-cepet gitu. Asra'u. Nah, gitu. Surah gitu. Surah subhata asyara wahid gitu. Dan si santri itu walaupun nggak ngerti apa yang diomongin tetap lari gitu. Walaupun nggak tahu ini artinya apa gitu kan. Nah, jadi saya tuh termotivasi gitu kalau misalkan oh, bagus juga nih kalau misalkan saya ikut yang namanya organisasi kebahasaan. Nah, setelah saya mendalami gitu, melihat latar belakang organisasinya seperti apa dan bagaimana cara untuk lolos seleksi organisasi kebahasaan ini, saya mulai di situ tuh belajar gitu. Tentunya dengan dorongan dan motivasi teman-teman saya juga, termasuk Kang Rahmat ini. Nah, kenapa? Karena dulu tuh saya sakit hati sama Kang Rahmat. Wih, kenapa tuh Kang? Ya, karena dulu kita satu kamar, guys. Oh iya, terus? Ya, kita satu kamar, kita satu selimut gitu. Oh enggak dong, bahaya satu selimut. Nah, enggak, maksudnya kita tuh bahasa kasarnya ya satu selimut, Ya. satu kamar mandi ya. satu kamar, satu piring satu gitu. piring. Bahasa Maksudnya, kasarnya seperti itulah. Maksudnya itu kita sagulung sagalang. Maksudnya apapun yang kita lewatin harus Bareng-bareng. tetap iya bareng-bareng. Tapi gitu, tiba-tiba sakit hati. ya, Kenapa saya itu? tuh tiba-tiba sakit hati. Kenapa? Karena beberapa bulan setelah kita bersama itu ada panggilan. Tiba-tiba Kang Rahmat ini bilang sama saya, Lip, kayaknya aku bakal pindah ke MTQ. Nah, di situ saya punya dendam sama Kang Rahmat ini. Waduh, dia mau ninggalin saya, guys. Gitu kan. Nah, jadi saya nggak terima gitu. Dan ketika itu Kang Rahmat ini kegiatan-kegiatan pondoknya itu hampir di stop semua. Kenapa? Ya karena beliau ini mulai fokus untuk menghafal Quran. Nah, sedangkan kami gitu, saya itu kegiatan pondoknya semakin padat dan makin banyak tantangan-tantangannya. Nah, jadi di situ saya punya kayak kata-kata lah ya. Iya, kata-kata kayak waduh, saya harus kayak Kang Rahmat betul. juga nih. Kang Rahmat udah di atas saya. Masa saya di sini-sini aja gitu. Nah, akhirnya saya mulai untuk ngapalin kosakata gitu. Terus mempelajari nahwu sorobnya, jurumiyahnya saya baca-baca lagi, imritinya saya telaah-telaah lagi, terus kailaninya semua saya baca-baca, saya pahami-pahamin, saya tanya guru sana, saya tanya guru sini ya untuk bisa lolos seleksi di organisasi bahasa ini. Nah, jadi teman-teman bisa diambil kesimpulan ya sampai sini bahwasanya kita itu boleh dong iri, bener gak? Bener, boleh kalau dalam hal kebaikan. Dalam hal keilmuan itu boleh, gak ada ya, gak ada salahnya. Yang penting itu kita harus saling support, bukan saling merendahkan. Jadi siapapun kita, mau itu di tempat kuliah, mau itu di pondok pesantren, mau itu di kelas apa dimanapun ya Kang ya. Bahkan kadang kan sekarang perbedaan pendapat pun jadi merendahkan orang kan. Betul sekali Kang Rahmat. Jadi itu tuh gak boleh lah. Kadang misal kayak gini Kang ya, yang ini udah punya pondok nih. Misalkan aneh udah punya pondok, tiba-tiba antum diriin pondok gitu. Bukannya aneh yang support antum, tapi aneh malah ngerendahin pondoknya antum. Nah, kebanyakan sekarang itu seperti itu. Nah, kita orang-orang yang akademik, ya, yang belajar juga, berpendidikan, apalagi kita juga sekarang kuliah gitu, harus saling support dimanapun kita berada, betul gak? Betul, setuju gak Kang? Setuju banget jadi, Kang Rahmat, benar. Saya mau menyimpulkan tadi berarti Kang Alif ini kan iri gitu, tapi iri di situ tuh bukan iri dari harta, benar gak? Bukan sakit hati atau apa, tapi dia pengen memotivasi diri juga, pengen lebih daripada orang yang menurutnya dia udah sukses lah. Tetapi menurut aneh pribadi ya kita masih berproses sama-sama, betul gak Kang? Betul banget. Gitu teman-teman. Oh iya Kang,
sebelum kita lanjut nih, mungkin ada beberapa teman kita yang belum tahu tentang Pondok Pesantren Wali Songo. Bolehlah kita jelasin sedikit ya, Pondok Wali Songo itu di mana, terus sekarang di kepemimpinan siapa gitu, terus antum alumni keberapa gitu. Boleh dong sedikit Kang? Menurut saya Pondok Pesantren Wali Songo itu unik sih. Kenapa unik? Ya kita di sisi lain kita belajar agama. Nih, kita belajar agama, kita belajar kitab, kita belajar akhlak, tasawuf dan sebagainya. Tapi di sisi lain kita juga belajar nih ilmu-ilmu umum nih. Nah, kenapa dibilang unik? Nah, karena ilmu agamanya dapat, Betul. ilmu umumnya terkuasai. Alhamdulillah. Nah, kalau misalkan kita hanya belajar ilmu agama saja, mungkin karena kita hidup di era 6.0 ini, Masya Allah. ya, 6.0 ya, bentar lagi, yaitu era society gitu. Nah, maksudnya kita tuh kan berada di zaman kita membutuhkan teknologi gitu. Nah, sedangkan Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar ini, ya insya Allah saya yakin dapat berkolaborasi dengan perkembangan zaman. Nah, jadi saya sarankan untuk bila ada pemirsa-pemirsa gitu yang punya keinginan untuk masuk pondok, saya saranin boleh sih untuk jangan coba ya, langsung aja masuk ya. Ya, langsung aja coba masuk ke Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar. Di mana? Di Ponorogo, di Siman ya, teman-teman. Jawa Timur. Jadi, teman-teman. Ada dua nih Pondok Pesantren Wali Songo nih. Ada yang di Sragen dan ada yang di Ngabar. Nah teman-teman boleh masuk yang saya saranin ini di Ngabar aja gitu. Karena kenapa? Karena saya pengalamannya di Ngabar. Betul. Nggak ada pengalaman di Sragen. Iya, gitu. jadi kita teman-teman, alhamdulillah ya, mengenai Pondok Pesantren Ngabar, kami selaku alumni di GISIM, alumni ke-56 ya Kang. Betul sekali. Kami salah dua ya. Kami berdua nih yang ada di Bandung. Yang di Bandung nih ada sekitar 7 atau 6 orang ya Kang ya. Mas, tapi dengan kesibukannya masing-masing kita gak bisa kumpul atau gimana. Jadi saya meluangkan waktu untuk bertemu sama Kang Alif untuk ngobrol-ngobrol. Ini di rumahnya Kang Alif dan ini di kamarnya Kang Alif juga, teman-teman. Iya. Nah, ini bentar Kang. Boleh aneh tanya-tanya juga pengalaman antum jadi OSWAS. Terus OSWAS itu teman-teman organisasi santri Wali Songo Ngabar. Nah, mungkin kalau aneh kan turunnya nggak sampai akhir kepengurusan. Kalau Kang Alif kan sampai lulus, alhamdulillah sampai kepengurusan di Badil diganti. Boleh dong, ini ada emblemnya, ada jasnya juga. Pengalamannya Kang, gimana? Terus lika-likunya juga. Tapi antum nggak turun ya? Sebenarnya saya juga turun sih. Oh turun? Iya. Kita sama-sama turun. Cuma iya sama dulu kita. Nah, jadi bedanya kalau antum ini turunnya duluan. Nah, beberapa hari setelah antum turun, itu saya ikut turun. Karena kenapa? Karena kita tuh CS berat ya nggak sih, Kang? Sama kita. Betul. Aduh, kacau. Kirain aneh, dia nggak turun. Soalnya punya jasnya juga sama emblemnya. Aneh jasnya udah dijual sama pengurus yang baru. Parah antum ya. Aduh. Nah, jadi sedikit ya saya cerita Kang Rahmat ya tentang OSWAS ini. Iya. Setelah saya menjabat sebagai bagian bahasa, nah bagian bahasa ini berbeda dengan bagian bahasa pusat tingkat organisasi atas. Nah, jadi ketika saya pertama menjabat sebagai bagian bahasa atau kepengurusan penggerak bahasa ini, saya masih nginduk. Nah, kemana? Ke pusat organisasi bagian bahasa. Nah, pusatnya itu disebut OSWAS. Nah, jadi OSWAS itu di atasnya penggerak bahasa yang pertama kali saya ceritakan sama pemirsa-pemirsa gitu. Nah, ketika ya ibaratkan menjadi pengurus bahasa itu batu loncatan kalian sebagai penunjang untuk ke tingkat pusatnya. Nah, kebanyakan dari muharik atau dari bagian bahasa itu banyak yang jadi OSWAS. Nah, salah satunya saya gitu. Kalau misalkan bagian keamanan, ada nggak sih Kang Rahmat dari muharik tuh? Rizky Waluyo. Ya, ada ya Rizky Waluyo.
Nah, terus enak sih menjabat sebagai organisasi pondok itu karena pengalamannya juga dapat. Kita tuh dididik nih. Nah, perlu teman-teman tahu juga nih, pengurus organisasi itu kalau di pondok itu kerjanya keras. Kenapa? Karena ngurusin kegiatan dari mulai bangun tidur sampai ke tidur lagi. Apalagi kita barengan terus ya. Apalagi Bagian keamanan. Oke. Bagian keamanan ini nih teman-teman harus tahu nih. Nah, beliau ini ya, Rahmat Salamet ini adalah bagian keamanan tingkat ketua. Masya Allah. Alhamdulillah Kang. Mantap sekali pokoknya Kang Rahmat. Dulu nih, kita cerita dikit lagi. Nah, dulu nih saya hampir berantem sama Kang Rahmat ini. Kenapa? Dulu bagian saya ini sering diremehin nih sama bagian keamanan. Ini gimana bagian bahasa? Nggak pernah tidur tepat waktu, bergadang terus gini. Di situ langsung saya melakukan pembelaan. Kalau misalkan ya kita juga punya tugas masing-masing, bla 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 bla. Nah gitu. Saya dengan opini saya dan Kang Rahmat dengan opini Kang Rahmat, akhirnya kita hampir bentrok gitu. Tapi alhamdulillah kita nggak bentrok ya Kang Rahmat ya. Ya perbedaan pendapat itu mungkin bagus. Ada harus. Iya. Dan itu termasuk gesekan teman-teman. Kalau kita gak punya gesekan, gak ada perbedaan pendapat, gak ada tantangan di suatu organisasi, kita tidak akan terbentuk ya Kang. Nggak akan maju Kan pemikirannya. harus sapa pondok bilang juga terbentur, lalu terbentuk. Begitu ya Kang ya. Betul sekali Kang Rahmat. Jadi gitu teman-teman. Saya kecil-kecil kayak gini selengean juga saya. Ya, emang sih benar. Ya, saya alhamdulillah ketua Bakem tapi nggak lanjut. Nggak sampai selesai teman-teman. Ya ada beberapa. Ya pasti angkatan kami tahulah problemnya di mana, betul gak? Gak usah di open di publik aja. Iya, nanti boleh teman-teman searching atau tanya-tanya gitu. Kenapa nih Kang Rahmat? Iya. Mungkin banyak ya teman-teman yang akan kita bahas sebetulnya. Cuman karena beberapa waktu yang tidak mencukupi ataupun memori HP-nya udah penuh teman-teman. Boleh dong Kang minta sedikit lah buat teman-teman di rumah untuk motivasi buat mereka ataupun saran atau pesannya buat mereka semuanya yang ada di sana. Entah itu untuk kehidupan di pondok, entah itu kehidupan setelah keluar dari pondok. Boleh ya? Saya pernah diajarin sama guru saya ketika saya berada di Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar, yang dimana kata-katanya itu sangat memotivasi untuk saya. Dan semoga kata-kata ini juga memotivasi efek ngantuk ya. Memotivasi teman-teman yang ada di rumah nih. Nah, kata-katanya apa? Ijhad wala taksal wala takun ghafilan fanadamatun uqbah liman yatakasal. Yang artinya bersungguh-sungguhlah dan jangan pernah bermalas-malasan. Karena orang yang bermalas-malasan akan merasakan apa itu pedihnya penyesalan. Nah, teman-teman kalau punya cita-cita, kalau punya tujuan, saya harap teman-teman untuk terus berjuang, mempertahankan cita-cita yang teman-teman punya. Karena ketika teman-teman mendapatkan hasil dari perjuangan yang melelahkan itu, teman-teman akan merasakan, wah inilah buahnya bersungguh-sungguh. Nah, seperti itu mungkin. Alhamdulillah teman-teman. Beliau ini, Kang Alif ini ngomong seperti itu karena udah terbukti. Ketika dia sungguh-sungguh dan menekuni suatu bidangnya, itu pasti akan tercapai. Betul gak Kang? Betul banget. Boleh saya tahadus binikmat. Beliau ini alhamdulillah sekarang lagi ternak ayam juga. Terus beberapa kali juga buat akuarium. Terus dijual sama dia. Dan dia juga melihara kolam ikan, ternak ikan juga. Banyak sebenarnya teman-teman. Tapi kan yang dia geluti di situ kuliahnya juga tidak terganggu. Begitu teman-teman. Bisa karena Kang Alif ini nggak ngomong aja, jadi udah terbukti sama dia sendiri. Nah, bagi kita semuanya, teman-teman di rumah, dimanapun berada, kita mesti bersungguh-sungguh. Supaya apa? Supaya kita tidak menyesal di kemudian hari. Betul. Sedikit lagi teman-teman, boleh closing statement 2 kalimat atau 1 kalimat yang buat mereka. Silakan.
mansaro ala darbi wasolah. Barang siapa yang berjalan di pada jalannya, maka sampailah dia. Asyik, alhamdulillah. Alhamdulillah Kang Alif. Mudah-mudahan kita bisa terus menjalin silaturahmi. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita juga bisa terus sharing, terus diskusi. Amin. Dan jangan sampai setelah ini kita hilang begitu saja. Jangan. Dan kita berharap mudah-mudahan suatu saat kita masih bisa bertemu dan bisa main lagi buat podcast lagi. Alhamdulillah teman-teman. Kang Alif, terima kasih banyak. Mudah-mudahan sehat terus. Mudah-mudahan sukses terus. Kita saling mendoakan Kang Alif. Terima kasih banyak teman-teman. Di podcast ini yang bisa kami sampaikan. Selanjutnya kita lihat akan sama siapa lagi di Bakar ini. Dibakar diskusi bareng Kang Rahmat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.